Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar syuting di Bandung, di Bandros ya. Ayo terang kepanjangan Bandros naon? Ada yang tahu kepanjangannya dari Bandros itu? Mana ngelawas ya? Ya, Bandros ini adalah Bandung Touron Bus ya. Disingkat jadi Bandros. Sedangkan Bandros itu yang tadi kue yang ada di samping ya. Itu udah pada nyobain kue Bandrosnya? Ya. Jadi kue Bandros itu terbuat dari tepung beras dicampur dengan santan, parutan kelapa, dikasih garam ya, dicetakannya dengan cetakan khusus dan berbaris. Kalau di Jakarta disebutnya kue pancong. Kalau di Bandung Bandros, kalau di Cirebon apa? Gonjing, cina ya, ada yang namanya gonjing. Kemudian di Surabaya Rangin. Kalau di Sumatera, di Medan, sebutnya katanya adalah kue pancung. Dari Jalan kita dari Diponegoro, kemudian lewat Jalan Cisangkuy, ini kita masuk ke Jalan Citarum. Komplek ini adalah nama-nama jalannya itu adalah pakai awalan C, ya. C itu ada Cisangkuy, Citarum, Cilaki, Cimandiri, ya, Cipunagara, Cihampas, ya, kemudian ada Ciatel, ada Cileunyi, ada nama kota juga, kota Ciamis, ada Cirebon, Cilegon, Cianjur. C ini adalah cai, air, ya. Sebelah kanan ini sekolahan ini dulunya adalah sekolahnya Dilan, ya. Dilan dan Delia sekolahnya di situ ya. Jadi lokasi syutingnya adalah SMA Negeri 20 Bandung, dipergunakan lokasi syutingnya dari film Dilan. Ya, jadi konsep Colonial City ya, yang karena kita pernah diduduki oleh Belanda ya. Di Nusantara ini konsepnya kota kolonial ini sama dengan di Amsterdam, yaitu menghubungkan nama-nama yang sejenisnya ya. Ini nama-nama sungai, kemudian nanti kita akan nyebrang, akan masuk ke komplek, nama-nama jalannya itu adalah nama pulau-pulau ya. Jadi kita akan berkeliling Indonesia ya, kita dari Lombok ke Aceh, dari Aceh ke Kalimantan, ke Belitung sampai ke Sumatera ya, kita akan berkeliling-keliling Nusantara. TK besar atau TK kecil? TK besar ya. Kamu pernah jalan-jalan ke rumah kakek-kakek nggak? Yang ada fried chicken, ada french fries. Tuh rumah kakek tuh di seberang ya. Tuh kakek KFC. Ya, ini adalah Jalan Lombok. Nah, di Jalan Lombok ini kalau di Bandung ada yang makanan khas Jogja, tapi di Bandung disebutnya gudeg Banda. Ini salah satu cabangnya adalah sebelah kanan ini, gudeg Banda ya. Udah pernah cobain belum nasi gudeg Banda di Bandung ya? Kalau dicoba ya, itu kreceknya itu rasa dari ya, rasa makanan gudegnya dari dulu sampai sekarang itu belum berubah. Itu berawal jualan di pinggir jalan dan sekarang memiliki beberapa cabangnya di Bandung ini ya, rumah makan ya. Jadi dia pernah sempat nyewa di Jalan Banda, dan disinilah dari gudeg Jogja itu menjadi namanya gudeg Banda ya. Sekarang memiliki beberapa cabangnya di Bandung ini ya. Kalau di Bandung pernah nyobain ini enggak? Bami bakso tapi kuahnya kental, kemudian kasih sayuran kangkung. Bami ya. Di sini sayang yang ramai ini di sini ya, sebelah kiri. Tapi sayang masih dalam liburan ya, tahun baru dari sini ya. Biasanya suka ramai sekali ini sebelah kiri ini ya. Lomi Bami Jalan Lomboknya ya, ramai dikunjungi ya. Kemudian nanti di persimpangan berikutnya kita akan berbelok ke Aceh ya. Kita akan jalan-jalannya ke Aceh. Nah, ini ya, jadi Bandung itu sempat dicalonkan menjadi calon penggantinya dari Batavia. Nah, kawasan inilah konsep Green City ya.
Di kiri kanannya sepanjang jalan-jalan yang ini ditanami dengan pohon-pohon ya. Nah di Jalan Aceh ini ada sebuah rumah, yang mana rumah ini ya pernah ditinggalkan oleh penghuninya. Kalau sekarang udah rame ya, ada hotel, ada kafe, ada restoran. Dulunya sebuah kawasan sepi. Ya, si rumah ini tinggal kosong sehingga tanaman di halaman ini tumbuh kayak hutan. Dan di tengah malam hari dan gelap, kawasan ini sepi. Terkenal dengan julukannya Rumah Kentang. Nah ini sebelah kanan ya. Tapi sekarang udah menjadi sebuah restoran ya, namanya Rumah Kentang. Ini adalah persimpangan antara Jalan Aceh dengan Jalan Banda. Ya, Rumah Kentang ya. Versinya banyak berbeda-beda ya. Di Jakarta juga ada yang terkenal dengan sebutan Rumah Kentang kalau nggak salah ya. Jadi versi karena rumah yang kosong ya di daerah sepi ini. Ya, nggak tahu awalnya dari mana terjadi Rumah Kentang. Jadi terkenal sampai yang punyanya akhirnya dibuatlah sebuah restoran dan namanya dipertahankan sebagai Rumah Kentang ya. Tapi arsitekturnya ya tidak banyak berubah ya di dalamnya. Kalau pengen melihat suasana sudah Rumah Kentang. Nah ini lihat di sebelah kiri nih ada alat-alat perang nih. Karena bangunan ini dijadikan sekolah ya TNI di Bandung. Sedangkan gedung ini adalah merupakan karyanya dari salah seorang arsitek orang Belanda yang banyak menghasilkan karya-karya di Bandung. Namanya adalah Roy Schumacher. Dulunya gedung itu namanya adalah gedung Yardeh. Nah ini yang satu lagi nih, sebelah kiri nih, ya larasnya lebih panjang. Nah kalau sebelah kanan ini adalah sebuah kawasan hijau, merupakan fasilitas di tengah-tengah komplek militernya Belanda ya. Namanya ini dulu sebutnya Molokenpark atau Taman Maluku. Di sebelah kanan kita lihat bangunan arsitektur Belandanya masih bagus ya. Dulunya adalah merupakan tempat tinggalnya salah seorang panglimanya bala tentara Belanda. Sekarang menjadi kantornya dari Panglima Kodam Siliwangi. Nah kita masuk ke Pulau Kalimantan nih. Perhatikan bangunan yang sebelah kiri ini. Arsitektur Eropanya masih bagus-bagus nih ya. Jendela-jendelanya juga ya. Ini begitu banyak jendelanya. Padahal nama aslinya itu adalah DVO. DVO itu adalah Departemen for Oorlog, departemennya peperangan Belanda. Kan orang-orang Sunda ini tidak semuanya bisa bahasa asing, bahasa Belanda atau bahasa Inggris. Akhirnya ini sering disebut atau juga sering namanya disebutnya ini namanya yang saingannya yang di Semarang. Di Semarang kan Lawang Sewu. Kalau di sini orang Sunda nyebutnya Gedong Seribu Jendela. Kan lebih banyak jendelanya dibandingkan pintunya. Pintunya cuma berapa sih? Satu kayak gitu di sini ya. Gitu ya. Kemudian di sebelah ini namanya Jalan Belitung. Perhatikan bangunan yang ada sebelah kiri pojokan. Ini bangunan karyanya Roy Schumacher. Jendelanya lebih tinggi lagi, ya, berlantai 2. Ini menghadap ke utara. Nah, si jendela yang di tengah-tengah yang menghadap ke utara ketika malam hari, disitulah perubahan legendnya itu penampakan sang noni Belanda, namanya Nona Nancy. Dan ini dijadikan judul filmnya itu adalah Bangku Kosong. Nah, bangunan itu adalah SMA 3 dan SMA 5 Bandung. Ini ada di sebelah kanan ada pesawat terbang. Ini adalah Taman Lalu Lintas Bandung nih ya. Ini sumbangannya dari TNI AU. Kita mengarah ke Jalan Sumatera nih ya, kita ke arah selatan. Sebelah kiri kita ini adalah dua bangunan SMA negeri yang dibangun kurang lebih tahun 1913an. Arsitekturnya masih bagus, jelas sekali nih ya, warna hijau. Ini adalah SMA Negeri 2 Bandung, sebelahnya adalah SMA Negeri 5 Bandung.
karena ini adalah bangunan Belanda, merupakan sekolah-sekolah yang awal ya. Jadi banyak alumni-alumni ini sukses menjadi pejabat maupun artis. Hai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Nah, ini adalah lintasan kereta api. Nah, lintasan kereta api ini membentang sepanjang kota Bandung ya, masuk dari barat, kemudian membelah kota Bandung, memanjang ya ke timur. Nah, pada peristiwa Bandung Lautan Api, si lintasan kereta api itu dijadikan sebagai pembatas untuk memisahkan dua kubu. Sebelah utaranya dikuasai oleh Belanda dan Inggris, sedangkan selatannya oleh tentara rakyat yang bergabung dengan para pemuda-pemuda lokal. Nah, ketika Belanda dan Inggris mengultimatum bahwa kota Bandung ini harus dikosongkan, sehingga yang punya rumah di tengah-tengah kota Bandung ini mau tidak mau pada malam hari mereka harus mengungsi, meninggalkan rumahnya masing-masing. Tapi yang paling berat itu adalah bukan masalah mengungsinya. Mereka disarankan untuk membumi hanguskan bangunan-bangunan yang ada di Bandung ini. Rumah pribadi, bangunan besar ya. Jadi ketika malam hari kota Bandung ini kelihatan dari kejauhan, itu bagaikan sebuah lautan api yang menggelora. Halo Bandung, ibu kota. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta sekarang telah menjadi ternyata masih pada hafal ya lagunya. Nah, ini ada kafe rasa di sebelah kanan. Si kafe rasa ini selain makanan ya, itu terkenal dengan penutupnya es krim ya. Kamu suka es krim nggak? Strawberry ice cream, vanilla ice cream, coklat ice cream ya. Itu adalah es krim yang terkenal di Bandung di kafe rasa. Ini namanya Jalan Tamblong ya, Jalan Tamblong. Nah, dari persimpangan antara Jalan Tamblong dengan Jalan Naripan, di sebelah kanan kita nanti di pojokan lihat ada bangunan bagian belakangnya dari Hotel Preanger. Preanger ini adalah dari bahasa Belanda yang artinya adalah orang-orang Priangan. Nah, pavilion bagian belakang Preanger inilah merupakan salah satu karyanya dari Insinyur Soekarno. Ya, jadi beliau ketika beres kuliah dari ITB, beliau berprofesi sebagai seorang arsitek. Dan karya-karyanya banyak ada di kota Bandung. Salah satunya adalah merupakan salah satu kolaborasi kerjasama antara dosennya ya. Jadi yang punya proyeknya itu adalah dosennya ya. Ketika merenovasi Hotel Preanger ini, dia meminta bantuan kepada bekas mahasiswanya yaitu Soekarno. Kemudian kita akan berbelok ke sebelah kanan, kita akan masuk ke Jalan Asia Afrika. Nah, Jalan Asia Afrika ini diberi nama oleh Bapak Presiden Soekarno ketika setelah 10 tahun Indonesia merdeka. Beliau mengadakan suatu acara besar ya, internasional, yaitu Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka. Nah, Jalan Asia Afrika ini adalah merupakan bagian jalan raya pos yang membentang sepanjang Pulau Jawa dari Anyer hingga ke Panarukan ya. Nah, yang lewat kota Bandung ini lah sekarang namanya Jalan Asia Afrika. Nah, di depan sebelah kanan ini ada 0 km Bandung dan ada 4 sosok patung ya. Presiden Soekarno, Gubernur Jawa Barat pertama kali, ada Herman William Dennis dan Bupati Wirantakusuma. Herman William Dennis ini adalah salah seorang jenderal yang terkenal kepemisahannya, terkenal dengan tangan besinya, ditunjuk untuk memimpin pembangunan jalan sepanjang 1000 km dari Anyer hingga ke Panarukan. Nah, ini adalah bagian selatannya dari Jalan Braga yang berpotongan dengan Jalan Asia Afrika atau Jalan Raya Pos. Kemudian ada Museum Konferensi Asia Afrika. Kemudian Gedung Merdeka ya. Sayangnya si hantu-hantunya
mungkin munculnya nanti malam ya. Ini biasanya suka ramai di sini ya. Badut-badut yang hantu, ada toko kartun ya. Oh udah datang tuh Latin, ada Batman tuh Latin. Ya, ya ada Batman, dadahin. Oh Batman, tuh ada hantunya tuh. Jalan Asia Afrika PLN Jembatan Singapura ya. Ya jadi inilah nanti kalau tambah sore tambah ramai ya, semakin banyak. Dan sebenarnya selain di Jalan Diponegoro ada tempat naiknya lagi di selatannya dari alun-alun Bandung ini ya, di sebagian selatannya ada tempat naiknya bandrosnya juga ya, di Jalan Dalam Kaum. Inilah alun-alunnya Bandung ya. Kemudian di sebelah baratnya ada dua masjid dengan dua menaranya ya, bagian utara dan bagian selatan. Kemudian ini adalah halte bis kota yang terpanjang di Bandung. Tiang-tiangnya merupakan susunan tulisan alun-alun Bandung. Ada Masjid Raya Bandung ya, di sebelah barat ini. Ini ada dua menaranya ya, bagian utara dan bagian selatan. Kemudian juga ada bangunan tua ya, yang dulunya merupakan Hotel Swarha. Nah kita belok sebelah kanan, kita masuk ke Jalan Bancai. Ini yang nama Bancai ini nih ya. Di bangunan sebelah kanan ini sekarang bangun mandiri ya. Perhatikan area parkirnya, yang mana dulunya ini adalah merupakan salah satu instal Buddha ya. Nah ini ya, di sini sempat menjadi sebuah instal Buddha. Kenapa? Karena kan Jalan Raya Pos itu dulunya kendaraan itu adalah pedati yang ditarik oleh kuda. Si kudanya itu ada jarak tertentu 13 km harus diganti. Kemudian di sebelah kanan ini adalah komplek pertokoan, yang mana komplek pertokoan ini dalam situs masuk ke dalam itu adalah ada bangunan 1,5 meter kali 2,5 meter. Itu adalah salah satu sel penjara Bancai nomor 5 ya, pernah dihuni oleh Insinyur Soekarno ya. Jadi Soekarno ini ketika menjadi seorang aktivis ya Partai Nasional Indonesia, dia berseberangan dengan pemerintahan kolonial pada saat itu, aktif di Jogja, ditangkap kemudian dijebloskan di penjara sini ya beserta rekan-rekannya. Nah ini salah satu bekas pengawas penjara Bancai yang masih disisakan sebelah kanan. Ini ya, ini. Kemudian tidak jauh dari komplek ini, kita lihat ada pintu gerbang warna merah, kuning, kemudian ada lampion-lampion merah dari kertas. Ini adalah salah satu masjid khas Tionghoa Bandung ya, namanya Masjid Al-Intizar. Kemudian sebelah kiri ini adalah sebuah kawasan Sungai Cikapundung ya. Ini adalah ada pasar antik ya, kemudian juga pasar alat-alat teknik, listrik maupun elektronik lainnya ya. Nah ini ada salah satu jembatan yang mana di bawahnya ini adalah sungai yang membelah kota Bandung mengalir dari utara ke selatan. Namanya adalah Sungai Cikapundung. Di depan kita akan melewati yang sekarang terkenalnya dengan sebutannya adalah Jalan Braga. Nah Jalan Braga ini dulunya adalah hanya dilalui oleh pedati. Jadi belum ada bangunan apapun yang merupakan jalan pintas. Dan di ujungnya bagian selatan itu kan berpotongan dengan Jalan Raya Pos. Nah di ujung Jalan Raya Pos itu, kopi-kopi hasil dari sekitaran Bandung Raya ini ditumpukan di selatan. Kemudian itu diangkut dilanjutkan oleh pedati. Makanya sempat disebut jalannya adalah Jalan Pedati ya. Kemudian disebutnya adalah Karenweg dalam bahasa Belandanya. Kemudian dari jalan tersebut
Lama-kelamaan tumbuhlah bangunan-bangunan toko-toko. Sampai tahun 1930-an, ini adalah sebuah kawasan elit, shopping areanya bagi orang-orang Eropa. Kemudian orang-orang Eropa itu selain shopping juga banyak yang berjalan-jalan menyusuri pinggiran Sungai Cikapundung, menikmati alamnya pinggiran Sungai Cikapundung yang dulu masih bersih ya. Nah makanya orang-orang yang berjalan-jalan itu disebutnya adalah ngabar raga ya, mejeng badan gitu ya. Nah ini kenapa banyak yang dipajang lukisan-lukisan sepanjang Jalan Braga ini? Ini karena kawasan Jalan Braga ini adalah merupakan jalan pintasnya bagi wisatawan ya. Apa? Ukiran dari kayu ya. Nah ini ada satu pasangannya ya, yang lagi difoto di lokasi ini ya. Suci. Nah ini salah satu karyanya Wong Sumaker ini ya, Gedung Gas Negara. Ini kalau nanti ada yang kalau jalan-jalan sini nggak, nanti bisa foto-foto dengan para fotografer jalanan di situ ya. Jadi bisa berfoto-foto ya, nanti mereka akan mengambil foto-foto dengan angel-angel yang bagus ya. Kemudian di depan di Jalan Braga ini ada sebuah restoran, yang mana restoran ini dibangun pada tahun 1923. Dulu terkenalnya dengan makanan-makanan Eropa, makanan-makanan khas kerajaan Belanda. Dulu namanya adalah Mission Bogorism ya. Atau sekarang terkenalnya dengan sebutannya adalah Restoran Braga Permai. Pernah nggak nonton TikToknya Gubernur Jawa Barat jalan-jalan di Bandung yang bikin kontennya ini? Iseng ngerebut es krim salah satu pengunjung perempuan ya. Nah yang populer itu sekarang itu adalah si es krimnya, bukan di tuan kameranya ya. Nah ini nih, ini lagi antri panjang tuh lagi sebelah kiri tuh. Namanya adalah Sweet Kantina ya, disinilah yang akhirnya rame ya tiap hari ya di sini. Kemudian di sini ada Wendy's ya. Ini Wendy's ini adalah bangunannya nih ya. Bangunannya ini adalah turunnya ini adalah merupakan sebuah dealer Mercedes-Benz. Sebelum Indonesia merdeka sudah ada di Jalan Braga ini. Ada Starbucks. Kalau suka dengan mie kocok, ini yang populer di Bandung ini adalah salah satunya cabangnya di sini nih. Mie kocok Mang Dadeng di Jalan Braga ini salah satu cabangnya baru dibuka ya. Tuh kereta api tuh di depan tuh, kereta api deh tuh lewat tuh. Nanti kita mudah-mudahan sini biar kelihatan. Nanti lihatnya ada di atas jembatan, kereta apinya di atas jembatan. Nanti di depan kita berada di bawahnya, kereta api di atasnya ya. Ini adalah sebuah jembatan, area ini disebutnya adalah viaduct ya, dari bahasa Latin. Tuh kereta apinya tuh di atas tuh. Tuh kereta apinya ada di atas. Kita akan jalan di bagian bawahnya ya, di terowongannya. Ini mau masuk ke stasiun kereta api Kota Bandung. Di atas ya. Ini terkenalnya dengan sebutan viaduct. Itu ada kereta mininya tuh, bagi orang Belanda. Nih sebelah kanan ya. Ini. Sekarang dijadikan sebagai rumah dinasnya dari Panglima Kodam Siliwangi. Kemudian di depan kita ini, di tengah-tengah persimpangan ini, di taman kecil ini, ada monumen. Ini adalah Sister City Monument atau Mitra Kota. Ada logo Kota Bandung di bagian atasnya ya. Kemudian di bawahnya ada logonya sebuah kota di Jerman ya, kota Braunschweig. Kemudian kita masuk dari arah barat. Ini namanya adalah Jalan R.R. Marta Dinata.
Nah dulu ini semuanya ada Rio Austral. Oh, jadi seorang perempuan. Buat sore yang ada ini radio. Ya, jadi penduduk yang di utara itu mereka bercocok tanam dan dibawa ke pasar untuk dijual. Mau tidak mau harus melewati hutan belantara ini. Mereka tidak berani bekerja sendirian-sendirian. Kenapa? Karena hutan ini banyak binatang-binatang buas, ya, dan para begal-begal yang mengganggu mereka, sehingga mereka perginya berkelompok dan mereka berkumpul di salah satu titik di daerah Bandung Utara. Mungkin sekarang namanya Simpang Dago, ya. Nah, mereka menunggu di titik tersebut dan mereka saling menunggu satu sama lain. Nah, menunggu dalam bahasa daerah itu adalah dagoan. Ya, dago. Ada dago, jangan ada ledangnya. Dagoan, ya. Jadilah sebutnya Dago Start, Jalan Dago dan Cianjur Sujoharjo Juanda. Kalau perhatikan bangunan sepanjang jalan ini di kiri kanan, ya, dulunya ini adalah merupakan daratan-daratan kering banjir. Pada suatu hari Bupati Wirakusuma dikawal dengan pengawalnya berjalan ke daerah Bandung Utara untuk mencari lokasi baru. Ketemulah sebuah kampung kecil namanya Cigalintu. Kemudian pindah masyarakat tersebut dan itu ada direncanakannya adalah 16 bangunan baru. Jadi calonnya dari penggantinya Batavia dari Jakarta itu akan dipindahkan ke Bandung. Jadi peletakan pertamanya itu tahun 1920 dikerahkan 2.000 tenaga kerja, 150 orang dari Tiongkok, ya. Perhatikan berapa penangkap itunya ada, bulan satunya ada berapa, lihat itu di atas